Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Kita mau bicara ini saudara ya, kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebab kalau kita lihat kehidupan gereja Tuhan akhir zaman, kita mesti bercermin. Jadi kalau ketika kita belajar atau ketika kita baca di Alkitab kisah tentang perjalanan bangsa Israel, ingat baik-baik. Itu adalah perjalanan kita. Setiap kali kita ketemu di Alkitab kisah perjalanan bangsa Israel itu cermin buat kita. Ya, proses yang dialami bangsa Israel, perjalanan mereka seperti apa. Saya mengingatkan, itulah perjalanan rohani kita juga. Karena 1 Korintus 10 ayat 11 katakan hal itu. Makanya dari awal saya ingin memberikan satu penegasan kepada saudara. Tiap kali kita baca, kita tahu tentang kisah perjalanan bangsa Israel, ingat itu perjalanan kita. Ya, bercerminlah dari perjalanan bangsa Israel. Tujuan apa? Kita belajar tentang kegagalan bangsa Israel masuk tanah perjanjian supaya jangan terulang. Setiap kita pun jangan sampai kita gagal untuk memasuki Kanaan kita. Jangan seorang pun di antara kita yang mendengar firman Allah, kita pun gagal menikmati yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena kita gak mau belajar, kita tidak mau bercermin dari kehidupan kegagalan bangsa Israel. Tahukah saudara, dimengerti, disadari atau tidak, kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, situasi kita bagaikan di padang gurun. Dan saya mau kasih tahu, pengalaman padang gurun, dengarkan baik-baik dari awal. Dengarkan baik-baik. Ingat baik-baik, perhatikan yang saya katakan. Ini penting. Sebab begini, pengalaman padang gurun yang kita alami seperti dialami bangsa Israel. Itu lebih keras. Atau lebih ekstrim saya ngomong. Lebih jahat dari padang gurun yang sebenarnya. Kalau Anda pernah tur Holy Land, tentu rute kita sama dengan Israel. Keluar dari Mesir, memang ada yang lewat Yordan pintu masuknya. Tetapi sebaiknya kalau tur Israel itu pintu masuknya lewat Mesir. Supaya kita ngalami seperti Israel. Namanya tur Holy Land gitu ya. Jadi kalau satu kali ada tur, harusnya border pintu masuknya bukan dari Jordan. Lewatlah Mesir. Kecuali ada situasi tertentu gak bisa masuk lewat Mesir. Apa mau dikata? Mesir dulu gitu ya. Setelah masuk lewat Mesir, ingat, Alkitab katakan lewat padang gurun kemudian. Nah, di proses padang gurun inilah Israel banyak gak kuat. Yang saya mau tunjukkan sama saudara, padang gurun yang nyata yang Anda pernah ke sana tur Holy Land, itu memang panas. Sudahlah, kita mau berkata apa? Begitu kita turun dari bus saudara ya, itu ternyata panas, gak nyaman, gak enak, padang gurun panas gitu. Tapi saya mau katakan begini, padang gurun yang nyata yang kita katakan gak nyaman, panas. Tapi ternyata pengalaman pada gurun itu jauh lebih gak nyaman. Pengalaman pada gurun itu jauh lebih keras kepada kita. Dan hari-hari ini saya melihat sebagai hamba Tuhan, saya mengamati secara mata rohani ada banyak di antara kita situasinya sedang dalam tanda kutip kita mengalami pengalaman pada gurun. Israel terkatung-katung di padang gurun, berputar-putar di padang gurun. Dan itu ternyata yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan. Karena mereka tidak mencapai yang Tuhan rindukan. Untuk apa? Lewat proses padang gurun. Tuhan punya tujuan. Mereka tidak bisa menemukan Israel umat Allah berapa ribu tahun yang lalu tidak bisa mendapatkan getar jantung hatinya Tuhan. Tujuannya apa sih Tuhan? Nggak ngerti. Makanya gagal. Ketika terkatung-katung di padang gurun, sebagian besar mereka gagal menikmati masuk tanah perjanjian. Bercermin dari sini, jangan sampai di antara kita satupun yang gagal mengalami tanah perjanjian kita. Ayo kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Keras sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu
di mana zaman akhir telah tiba. Ini menarik. Kalimat ayat firman Allah dikatakan semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah bangsa Israel yang ada terkatung-katung di padang gurun. Makanya kalimatnya begini, semua ini telah menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka? Sebagian besar Israel yang berputar-putar, yang terkatung-katung di padang gurun, mereka mengalami gagal masuk tanah Kanaan. Nah, yang menimpa, yang telah menimpa mereka ini, Alkitab katakan begini, serius, sebagai contoh, ya, dan dituliskan untuk menjadi, perhatikan, peringatan, jadi warning buat kita, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi jelas saudara ya, kalau di dalam Alkitab itu banyak diceritakan. Bukan cuma satu kitab, lebih dari satu kitab yang menulis tentang perjalanan bangsa Israel. Itu bukan tujuannya untuk bikin tebal Alkitab supaya banyak ceritanya. Itu tujuannya bukan supaya lembar-lembar di Alkitab itu banyak lembarannya. No, tujuan Allah banyak menuliskan kisah-kisah tentang perjalanan Israel di padang gurun. Dari mulai tanah Mesir, padang gurun, masuk tanah Kanaan. Dituliskan banyak di kitab-kitab yang ada. Tujuannya apa? Jadi contoh buat kita, jadi pelajaran. Kitab Keluaran, apalagi kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Di Ibrani dicatat juga. Ya, di beberapa kitab yang lain, Perjanjian Baru, Yesus pun pernah ungkap beberapa kata, kalimat, cerita tentang perjalanan Israel yang gagal masuk tanah Kanaan. Salah satunya adalah mereka bosan dengan mana itu. Aku roti hidup kata Tuhan. Nenek moyangmu gagal. Ada tahu cerita itu? Banyak diungkapkan di banyak kitab tentang perjalanan bangsa Israel. Ternyata Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Jadi contoh buat kita, dituliskan semuanya. Jadi peringatan, maksudnya gini, Tuhan tidak ingin apa yang terjadi pada mereka, sejarah itu menimpa sama kita. Berulang terjadi sama kita. Makanya saya ulang, setiap kali kita baca, setiap kali kita mengerti tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dari mulai keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan. Ingat, itu juga perjalanan kita. Itu bercerminlah dari situ. Anda mungkin berkata begini, tapi Pak Pendeta, saya sedang tidak ada di padang gurun. Mungkin Anda berkata, keadaan saya baik-baik saja. Saya sedang tidak dalam persoalan. Oke, itu kebaikan Tuhan. Tapi tetap saya mau katakan begini, perhatikan. Kalau ada di antara saudara berkata, situasi saya sedang baik-baik saja. Keluarga saya bahagia, kerjaan saya bagus. Dengarkan baik-baik saudara ya. Mungkin saudara sedang tidak ada dalam situasi padang gurun. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara memang adalah orang-orang yang sungguh percaya sama Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, cinta Tuhan, mau tidak mau, nanti pada waktunya, bukan mendoakan, tapi memang begitu prosesnya, memang begitu caranya Tuhan. Pada waktunya setiap orang yang ikut Tuhan dengan serius pasti dibawa Tuhan lewat proses yang namanya padang gurun. Tidak bisa tidak. Sebelum Anda mengalami Kanaan saudara, sebelum Anda masuk tanah perjanjian saudara, mengalami kedewasaan rohani, mengalami kematangan rohani, mengalami segala berkat-berkat kebesaran keajaiban Tuhan di Kanaan kita. Ingat, pasti melewati padang gurun. Jadi ini tujuan saya menyampaikan firman Allah supaya Anda ngerti. Anda gak bisa berkata gini, tapi saya gak di padang gurun Pak Pendeta, keadaan saya nyaman baik-baik saja. Maafkan saya berkata, ya sorry to say, saya katakan pada waktunya pasti lewat padang gurun. Saya tahu saya ngomong gini gak enak, tapi masa saya gak ngomong sama saudara, ini kebenaran. Kebenaran gak boleh saya tahan. Semua orang percaya termasuk saya
mesti lewati itu. Tidak bisa tidak. Namanya ikut Tuhan, pasti pada waktunya lewati pengalaman padang gurun. Dari awal saya katakan, pengalaman padang gurun lebih keras daripada padang gurun yang sesungguhnya nyata di Israel, di Mesir sana. Ya, saya mau tunjukkan ini. Pernahkah saudara berpikir selama ini? Sungguh tidak masuk akal, saya katakan. Saya sering sampaikan sama saudara kan, gak masuk akal sebetulnya kalau bangsa Israel itu gagal memasuki tanah Kanaan. Kenapa saya bilang sama saudara tidak masuk akal Israel gak masuk tanah Kanaan? Kenapa gak masuk akal? Sebab ingat, di padang gurun Tuhan sendiri berjalan bersama mereka. Ada ingat itu kan? Kok bisa gagal ya? Makanya kita bercermin, jangan terulang sejarah Israel gagal dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa bisa gagal, gak masuk akal? Padahal Tuhan gak pernah absen, sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Selalu menyertai mereka. Sorga atau Tuhan itu backup penuh. Backup habis-habisan bangsa Israel di padang gurun. Sedetik pun gak pernah absen tinggalkan Israel. Pada waktu siang hari Tuhan sertai mereka dengan tiang awan. Awan jadi payungnya mereka. Nggak ada yang ceritanya mati kepanasan. Nggak, gosong kepanasan. No, sebab pada waktu siang hari Tuhan payungi mereka dengan payung tiang awan. Nggak ada cerita kepanasan, nyaman, sejuk barangkali. Ini luar biasa, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan secara langsung. Bahkan malam hari Tuhan hadir sertai langsung sama mereka lewat tiang api yang menyala. Tidak ada kata kegelapan. Mereka tetap hangat karena awan itu jadi tiang yang menyala. Kayak api yang berpijar awan itu. Mereka tetap hangat meskipun gak pakai mantel, hanya pakai jubah biasa. Bukankah ini amazing? Bukankah ini bentuk penyertaan sorga backup habis-habisan? Ya, Tuhan cinta kepada bangsa pilihannya justru di padang gurun. Mereka gagal padahal ada Tuhan loh. Apalagi kalau kita dengar cerita, kita sama-sama tahu setiap hari Tuhan itu suplai dari sorga. Di drop terus dari sorga. Mana makanan malaikat, roti sorga. Saya ulang, roti dari sorga, roti makanannya malaikat itu dikasih makan sama manusia orang Israel. Apa enggak luar biasa? Di drop setiap hari, drop tiap hari. Selama 40 tahun dikasih makan roti. Alkitab katakan karena makan roti malaikat itu, the food of the mighty, kata Alkitab, membuat kaki mereka tidak bengkak. Tidak ada yang sakit rematik. Tidak ada yang sakit beri-beri. Kakinya bengkak kata Alkitab. Sampai nggak bisa jalan. Sehat semuanya. Tidak ada klinik, tidak ada dokter, tidak ada mantri, nggak ada puskesmas rumah sakit. Tetapi bangsa Israel selama berjalan di padang gurun sehat semuanya. Sebab Tuhan jadi penyembuh buat mereka di padang gurun. Lewat apa? Makan mana. Bayi sehat, orang tua sehat, orang muda sehat, opa, oma, emak engkong sehat, bayi pun sehat. Coba saudara, biasanya bayi kalau orang tua papa mama salah kasih makan, belum waktunya dikasih makan, infeksi ususnya. Ya kalau salah kasih infeksi loh, dia kok akan diare dia, akan infeksi ususnya. Ya, tapi aneh, bayi makan mana, anak kecil makan mana, sehat, opa oma sehat. Karena mana itu Alkitab katakan menyesuaikan gizi yang paling lengkap. Ternyata perjanjian baru Yesus katakan mana itu bicara firman Allah. Makanya saudara mereka sehat. Percaya begini, justru dalam pengalaman padang gurun di situ ada Tuhan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara sedang mengalami pengalaman padang gurun, itu kesempatan saudara melihat Tuhanmu. Itu kesempatan saudara mengalami pribadinya Tuhan hadir backup hidupmu.
Tuhan gak pernah absen, sedetik pun tinggalkan kita. Justru di situasi padang gurun itulah kesempatan saudara selebar-lebarnya, sebesar-besarnya untuk ngalami mujizat pribadi Tuhan. Makanya justru dalam pengalaman padang gurun, kuatkan imanmu. Justru masuk pengalaman padang gurun, tingkatkan iman saudara. Bukan makin ngomel, bukan makin bersungut-sungut, bukan makin menyalahkan Tuhan. Yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka terkatung-katung di padang gurun, ujungnya mereka kecewa sama Tuhan. Itu kan yang terjadi, dan itu bikin gagal masuk tanah Kanaan. Saya ulang sekali lagi, sebetulnya gak masuk akal. Sama sekali gak masuk akal. Israel loh yang disertai Tuhan secara langsung di drop makanan dari sorga. Gak pakai kerja kok. Buka mata ada makanan. Tiap hari mujizat. Ada mujizat setiap hari. Itu betul. Saya ulang saudara ya. Ada mujizat setiap hari bagi orang percaya. Itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Israel ngalami setiap hari. Tidur malam, pagi buka mata, mujizat sorga turunkan mana. Gunung, batu, keluar air. Kalau mereka satu hari gak minum air bagaimana? Mati loh saudara. Ada bayi loh di sana. Tiap hari ada mujizat. Saya berdoa, tiap hari pun ada mujizat Tuhan buat setiap kita. Yang saya mau katakan, Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Nah, sejarah perjalanan bangsa Israel, Anda lihat di screen saudara ya. Saya tuntun saudara pelan-pelan. Sejarah perjalanan bangsa Israel berputar-putar, atau saya pakai kata terkatung-katung di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan. Maksud 1 Korintus 10 ayat 11 dicontohkan buat kita, dituliskan buat kita. Inginnya Tuhan begini, supaya jangan terulang terjadi dalam hidup kita. Pada poin ini saya berharap Anda bisa menangkap dengan baik. Inilah keinginan Tuhan sama kita. Tuhan cinta sama Israel, tapi Tuhan lebih cinta kepada kita. Karena kita udah punya cerminnya, kita bisa lihat gambarannya, dituliskan memang jadi contoh buat kita. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan ingin. Inilah detak jantung kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan tidak ingin sejarah kegagalan Israel terulang terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara seiman kita. Jangan terulang sama kita. Nah sekarang saya mau coba tunjukkan kisahnya seperti apa. Saudara, diawali dengan Israel ada di tanah Mesir. Musa disuruh Tuhan menghadap Fir'aun, mengatakan, ada baca dalam pasal sebelumnya, supaya Musa menghadap Fir'aun, ngomong terus terang apa adanya, supaya Israel ini boleh dikeluarkan dari tanah Mesir. Tujuannya apa? Masuk tanah Kanaan. Tetapi saya tulis di sini cepat, ada hal yang aneh. Ketika Musa menghadap Fir'aun, dia terkesan menutupi, gak terus terang. Mari saya tunjukkan ayatnya. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini ya. Judulnya adalah Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel justru makin ditindas. Itu kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Saya baca ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, apa jawab Fir'aun? Siapakah Tuhan itu, huruf besar semua ya, yang harus ku dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Udah keras Fir'aun berkata, gak bisa. Aku udah kenal siapa Tuhan yang kamu bilang, kamu cerita itu. Musa udah cerita tentang Tuhan. Dan dia berketetapan keras berkata, aku tidak akan juga membiarkan Israel pergi dari tanah Mesir. Kita lihat ayat yang ketiga, saya baca. Lalu kata mereka, Harun ini dan Musa,
Allah orang Ibrani telah menemui kami. Ya, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam kisah ini, saudara, ya, apa sih yang aneh dari pembicaraan Musa sama Fir'aun? Ada komunikasi, karena memang Musa diutus sama Tuhan menghadap Fir'aun. Apa yang aneh? Yang aneh itu ini, Musa tidak berkata sedikit pun, tidak menyinggung sedikit pun pembicaraan tentang tanah perjanjian. Musa cuma ngomong, izinkan Israel ini umat Allah tinggalkan Mesir 3 hari saja ke padang gurun di sana loh, persembahkan korban untuk Tuhan. Kenapa Musa ngomong begitu? Kenapa Musa hanya berkata izinkan keluar 3 hari? Kenapa enggak keluar selama-lamanya? Kenapa enggak izinkan keluar, bebaskan? Kan udah 400 tahun. Kenapa enggak ngomong begitu? Terkesan Musa ada takut-takut di sini sama Fir'aun. Terkesan Musa sedang menutup-nutupi sesungguhnya berita apa dari Tuhan. Kenapa enggak ngomong? Padahal kalau kita baca, saya temukan jawabannya. Rutenya Tuhan, coba Anda lihat ya. Keluaran pasal 6 ayat 5 dan 7. Supaya nyampe di ujung firman, saya coba estafet langsung baca. Supaya temukan jawabannya, tek. Anda lihat. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7, coba saya baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Tuhan yang ngomong, akulah Tuhan. Ya. Aku akan membebaskan kamu, lihat, dari kerja paksa orang Mesir. Apalagi melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Ikuti pembacaannya. Aku, kata Tuhan, akan mengangkat kamu menjadi umatku, luar biasa. Dan aku akan menjadi Allahmu. Perhatikan ini, kalimat ini saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Kasih garis bawah, kasih stressing kalau Anda mencatat. Saya gak sempat kasih stressing, kasih garis bawah. Terserah dengan warna apa saudara. Supaya kamu mengetahui. Terjemahan lain berkata, supaya kamu mengenal. Saya ulang. Supaya kamu mengetahui, supaya kamu mengenal bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kenapa Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, sampaikan sama Israel. Tujuan Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, aku mau jadikan mereka itu umatku. Aku mau jadikan mereka menjadi milikku. Aku Allahnya, mereka umatku. Tujuannya apa? Keluar dari tanah Mesir sebelum masuk tanah Kanaan. Skenarionya gitu kira-kira. Rutenya kira-kira begitu. Lewat padang gurun dulu. Apa tujuannya? Kok lewat padang gurun? Kok mesti mengalami padang gurun yang gak enak, yang panas? Tujuannya begini. Supaya kamu mengetahui akulah Tuhan. Supaya kamu mengenal akulah Tuhan. Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Supaya mereka mengenal aku, kata Tuhan. Supaya mereka tahu siapa aku. Aku adalah Tuhan Allahnya mereka. Anda mesti tahu kenapa Tuhan berkata supaya mereka mengenal aku. Karena Israel situasinya diperbudak di tanah Mesir 10 generasi 400 tahun. 1 generasi 40 tahun. 400 tahun cuman kerja, buka mata kerja, malas-malas dipecut, makan dibatasi. Apakah mereka sempat ibadah? Tidak sempat ibadah. Mungkin di generasi pertama masih kenal siapa Allah dengan baik. Tapi turun generasi kedua, si engkong mulai gak cerita sama cucunya, Yahweh itu siapa? Yahweh itu siapa? Tuhan Allah Israel orang Yahudi itu siapa? Mulai turun pengenalannya akan Tuhan dari generasi ke generasi. Mulai tidak ada cerita siapa Allah Yahweh. Makanya Musa ragu. Kalau kita baca dalam pasal sebelumnya. Tuhan, nanti kalau aku ketemu sama orang Israel di tanah Mesir. Lalu mereka tanya, siapa Tuhan yang menampakkan diri kepadamu? Tuhan, aku mesti jawab apa? Tuhan kasih ajar sama Musa. Musa,
katakan sama mereka, aku ini Tuhan adalah aku. I am who I am, aku adalah aku. Kasih tahu sama mereka. Musa pun ragu karena Musa tahu mereka tidak kenal siapa Tuhan. Mereka udah lama tidak beribadah. 400 tahun lama tidak mempersembahkan korban. Makanya begitu dikeluarkan dari tanah Israel, mereka jadi umatku, aku Allahnya. Lewat padang gurun supaya apa? Tujuan Tuhan dibawa ke padang gurun sebelum mengalami berkat, sebelum masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tujuan Tuhan apa? Lewat padang gurun, skenario begitu. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui aku, mengenal aku adalah Tuhan Allah mereka. Karena memang mereka tidak kenal siapa Tuhan. Saya lanjutkan di ayat yang ke-7. Keluaran 6 ayat 7. Saya lanjut, perhatikan kalimatnya. Dan dikatakan, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Diulang-ulang, berulang-ulang. Tuhan berkata, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Israel sedang dibawa untuk mengenal pribadinya supaya mereka mengetahui aku. Sekarang saya tunjukkan sama saudara begini. Sadarkah kita selama ini bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang, ya, ternyata tidak membuat seseorang mengenal pribadi Tuhan. Saya katakan ini, itu yang terjadi pada Israel. Coba kita mau ngomong apa kurang apa Israel. Tuhan langsung hadir dari mulai di tanah Mesir. Kita tahu cerita itu, 10 mujizat. Ketika mereka berkata, tanya sama Musa, siapa Tuhan Allah yang menampakkan diri kepadamu? Musa mulai ceritakan, Allah Yahweh itu. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan berkata namanya adalah aku adalah aku, dia Tuhan yang luar biasa. Mereka coba dengar cerita. Dan Tuhan buktikan kuasanya. Datang mujizat air jadi darah. Itu terjadi di depan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan backup habis-habisan. Saya pernah khotbahkan sampaikan sama saudara. Itu yang namanya mujizat Tuhan. Itulah hukuman atas Mesir. Itu tidak terjadi pada Israel. Israel tetap aman dalam lindungan Tuhan. Itu terjadi di depan mata mereka loh. Mesir dihajar sama Tuhan. Dihajar sampai kayak bahasa. Itulah pertama, dem. Baru nafas. Gitu saudara. Dihajar dengan tulah kedua. Baru berdiri, diajar lagi. Baru duduk, diajar tulah keempat. Tulah kelima, tulah keenam. Baru berdiri, diajar lagi tulah ke-8. Tulah ke-9, tulah ke-10. Kematian anak sulung. Kelenger mereka. Hand up, angkat tangan. Sudah Musa, bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan masih ada lagi. Tuhan ngomong sama yang namanya Musa. Musa suruh mereka pergi ke tetangga mereka. Seperti menjarah begitu. Minta harta sama mereka. Kalau kita dengar kata-kata ini baca di Alkitab kayak merampok. Lalu ada jangan berkata begini. Oh pendeta kalau gitu Tuhan izinkan kita menjarah. Tidak. Ini kan bentuk keadilan Tuhan. Ya. Israel diperbudak kerja 400 tahun. Gak dapat upah. Gak dapat gaji. Cuman kerja. Ini bentuk keadilannya Tuhan. Gitu loh saudara. Makanya kalau saudara diperlakukan tidak adil sama dunia. Saudara ngalami diperlakukan tidak adil sama orang lain. Ini itu si A, si B, si C. Percayalah Tuhan tidak tidur. Orang Jawa katakan Gusti mboten sare. Itu katanya saudara ya. Tuhan itu adil, Tuhan pasti bela kita. Terbukti Israel dibela sama Tuhan dengan 10 mujizat. Apalagi seperti menjarah harta. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu dengan kaya raya, emas banyak. Dalam 1 hari mereka kaya raya. Setiap keluarga Israel. Bahasa Alkitab menjarah orang Mesir. Bukan berarti Tuhan memperbolehkan menjarah, tidak. Jangan dipelintir ayat firman Allah. Ini bentuk keadilannya Tuhan. Tuhan itu adil. Pada waktunya orang percaya pasti dibela oleh Tuhan. Anda lihat. Bahkan ada mujizat yang besar. Begitu ketemu keluar dari tanah Mesir dikejar Fir'aun. Ketemu laut Teberau.
Itu mujizat spektakuler. Itu mujizat ke-11 atau sebutlah ke-12 setelah mereka kaya raya. Diberkati Tuhan itu juga mujizat. Setuju ya? Hartanya Mesir mengalir sama umat Allah. Saya pikir itu juga mujizat ke-11. Yang ke-12, terbelah Laut Merah. Itu lebih hebat. Jadi bendungan, mana ada ceritanya laut jadi terbelah. Orang bisa jalan, itu dialami bangsa Israel. Pertanyaannya kurang apa? Kok bisa gagal juga masuk tanah perjanjian? Gak ngerti kerinduan Tuhan. Makanya rute, coba saya tunjukkan rute waktu yang singkat. Rute yang Tuhan pilih, skenarionya. Dari Mesir, saudara ya, ada sungai Nil. Itu lewat garis merah di padang gurun. Nah, di padang gurun itu ada yang namanya Sinai Mountain. Ada gunung Sinai, gunung Horeb. Sebelum mereka masuk Kanaan dibawa ke tempat yang namanya padang gurun. Kenapa pendeta di padang gurun? Tujuan Tuhan begini, supaya mereka mengetahui aku adalah Allah mereka. Supaya mereka mengenal aku. Dibawa dalam pengalaman padang gurun. Tuhan punya tujuan, punya kerinduan. Supaya mereka mengenal aku. Jadi padang gurun itu yang kita alami, tujuannya supaya kita makin kenal Tuhan. Tapi aneh ya, Israel itu gagal. Makanya saya katakan kita mesti mengerti, mesti sadar bahwa ternyata mujizat Tuhan, berkat Tuhan itu tidak serta-merta membuat orang mengenal Tuhan. Kalau memang mujizat berkat itu membuat orang makin mengenal Tuhan. Saya pikir orang yang paling kenal pribadi Tuhan pasti orang Israel. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Justru orang Israel sampai hari ini gak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Yesus pun mereka tolak. Artinya begini, bahwa ternyata mujizat, ternyata berkat itu tidak jaminan buat seseorang makin kenal Tuhan. Loh, harusnya mujizat yang kita alami membuat kita penasaran. Harusnya gitu kan. Israel sama sekali gak penasaran tuh. Loh, kalau kita ngalami berkat baru kenal Tuhan. Hebat ya Tuhan. Makin kita dekat. Makin kita penasaran, seperti apa sih hebatnya Tuhan? Kan gitu mestinya. Seperti apa luar biasanya Yesus Tuhan, Kristus yang dikatakan orang Kristen. Harusnya penasaran dong, makin ngalami pertolongan, makin ngalami mujizat, harusnya makin penasaran. Makin pengen dekat, makin kenal. Israel tidak. Dan itu sebagai contoh, cermin buat kita. Ternyata berkat, mujizat gak jaminan buat orang menjadi kenal sama Tuhan. Terbukti Israel gagal. Berkat itu banyak godaan kok. Tapi kita gak bicara itu. Yang kita bicara kegagalan. Kalau di padang gurun hati-hati. Terkatung-katung dalam suasana padang gurun. Anda berkata saya udah berdoa Pak. Ada yang berkata begini mungkin. Saya tinggalnya bukan di padang gurun Pak. Saya di Timika Papua Pak. Saya lihat ada dari Timika ya. Welcome ya buat Timika ya. Selamat datang buat saudara ya. Tuhan berkati dari Papua. Yang dari luar pulau. Saya di Kalimantan Pak. Saya di Sulawesi Pak, saya di Kanada Pak, saya di Malaysia, di Penang Pak, saya di mana di Taiwan Pak, saya ditinggal di Pulau Jawa, Sumatera Pak, atau Anda tinggal di mana? Saya bukan tinggalnya di padang gurun, oke? Mungkin kita tinggal di tempat, di pulau, di kota kita masing-masing, bukan di padang gurun secara nyata. Tapi yang saya bicarakan pengalamannya padang gurun. Banyak orang ketika mengalami pengalaman padang gurun, terkatung-katung di sini. Udah doa barangkali, udah puasa, udah memperkatakan doa profetik, sudah memperkatakan perkataan iman, tapi tetap buntu, tetap gak ada jalan keluar. Kita udah belajar kesabaran, kita udah belajar ketekunan, kita udah belajar kesetiaan, tapi seperti gak ada pertolongan. Nah di sini terkatung-katung di padang gurun, itu banyak orang buat kecewa sama Tuhan. Padahal udah banyak mujizat terjadi dan itu masih ngalami mujizat. Gunung batu masih keluar air, buka mata masih ada mujizat, roti dari sorga turun. Masa gak bisa lihat Tuhan ya? Di padang gurun tujuan Tuhan supaya mereka kenal Tuhan. Sebab di gunung Sinai inilah, karena waktu ya. Coba saya baca sedikit saja ya, Keluaran 12. Sedikit saja ayat ini supaya membuka rahasia ini. 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak. Terus berikutnya, ini saya lewat Keluaran 19 saudara ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi di padang gurun Sinai, ada gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai.
Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Gunung Horeb, gunungnya Tuhan, gunung Sinai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu di gunung Sinai dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat berikutnya, persiapkan dirimu, prepare, kuduskan dirimu, cuci pakaianmu, sebab Tuhan bertemu dengan kau di gunung Sinai. Anda nangkap kan di sini? Kenapa mesti lewat padang gurun? Padang gurun ada satu gunung namanya Gunung Tuhan, Gunung Sinai. Di situ rencananya Tuhan bertemu dengan Musa, bertemu langsung dengan Israel. Tuhan datang dalam tiang awan, suara keluar dari gunung itu. Ada awan, ada petir. Tuhan gak langsung menampakkan terang-terangan, kalau ya mati manusia memang. Tapi itu tujuan Tuhan. Jadi singkatnya begini, kalau ada di antara saudara sedang melewati padang gurunmu, ingat Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya saudara semakin kenal Tuhan. Ada masalah, selalu ada pertolongan. Tidak ada makanan, sorga turunkan makanan. Tidak ada air, ada cerita di dunia. Gunung batu benda paling keras, memancar air. Selalu ada mujizat setiap hari. Buka mata rohanimu. Memang saya katakan, pengalaman padang gurun lebih keras, lebih jahat daripada padang gurun sesungguhnya. Tapi ingat, ada Tuhan, ada penyertaannya. Mata rohani dibuka. Tujuan Tuhan bawa kita lewat padang gurun supaya kita makin dalam, lebih dalam mengenal pribadinya. Setiap masalah makin kenal Tuhan, setiap kesulitan makin kenal Tuhan. Harusnya membuat kita makin penasaran. Kalau dulu ditolong Tuhan, sekarang memang berat pengalaman ini, tetap ada Tuhan sanggup menolong saudara.